Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengumpulkan dana pensiun yang benar. Semua orang akan memasuki usia pensiun pada suatu hari. Apakah kamu sudah siap secara finansial ketika momen itu tiba? Sebagian mungkin sudah, sebagian belum karena berbagai alasan, seperti faktor usia yang masih terlalu muda untuk memikirkan masa pensiun, keterbatasan keuangan, dan lainnya. Mempersiapkan dana pensiun sebaiknya dilakukan saat masih muda. Lalu bagaimana cara menghitung dan mengumpulkan dana pensiun? Cara menghitung dana pensiun. Sebenarnya tidak ada jumlah pasti mengenai dana pensiun yang harus dikumpulkan seseorang. Semakin banyak, semakin baik. Kalau usia pensiun di Indonesia 55 tahun dan umur rata-rata bisa bertahan hidup 75 tahun, maka kamu perlu mengumpulkan dana pensiun selama 20 tahun. Anggaplah biaya hidup selama 1 bulan 5 juta rupiah, maka dalam setahun sebesar 60 juta rupiah. Hasil 60 juta dikali 20 tahun, maka totalnya 1,2 miliar dengan asumsi perhitungan tanpa inflasi. Kalau dihitung menggunakan inflasi, maka total dananya pasti lebih besar. Dilihat dari total dananya yang begitu besar, apakah kamu yakin mau foya-foya? Berikut cara mengumpulkan dana pensiun yang tidak akan menyiksamu. Yang pertama, mulailah untuk investasi. Mengubah mindset dari pengeluaran menjadi investasi perlu dilakukan dari sekarang. Spending atau pengeluaran sama sekali tidak bisa menumbuhkan uang, malah uang jadi habis tanpa disadari. Terlebih kalau kita mengeluarkan atau belanja yang sifatnya konsumtif. Namun, investing ampuh melipat gandakan jumlah uang kalau kamu menempatkannya di instrumen yang tepat. Dana untuk investasi bisa kamu alokasikan dari gaji bulanan sebesar 10 hingga 20%. Kalau gajimu 7 juta per bulan, maka anggaran investasi sekitar 700.000 sampai 1,4 juta. Jumlah ini sebenarnya belum tentu cukup untuk membiayai masa pensiun nanti, tapi setidaknya menjadi awal yang baik untuk memulai. Sebaiknya tambah alokasi investasi seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan guna memaksimalkan dana pensiun. Kedua, menekan biaya yang kurang penting. Bagi yang suka belanja konsumtif, kurangi dari sekarang. Belanja konsumtif hanya memberimu kepuasan sesaat. Setelah kepuasan tersebut terpenuhi, biasanya kamu akan mencari alasan lain untuk kembali melakukan aksi konsumtif demi mencapai kepuasan lain. Tidak sulit, kamu hanya perlu membuat skala prioritas sebelum membelanjakan uangmu. Prioritaskan barang-barang yang dibutuhkan, sedangkan keinginan ditunda terlebih dahulu sehingga uangnya cukup untuk membiayai hidupmu. Penghematan yang berhasil dilakukan bisa dialihkan langsung untuk menambah dana pensiun. Dengan demikian, jumlah dana pensiun yang terkumpul akan bertambah seiring adanya pemangkasan biaya yang kurang penting. Ketiga, mencicil aset untuk dana pensiun. Aset adalah barang yang bisa diperjualbelikan ketika kamu membutuhkan uang di masa mendatang. Bentuknya bisa berupa rumah, tanah, bisnis, atau investasi. Ada 3 bentuk aset yang bisa dialokasikan saat ini. Yang pertama, aset yang aman atau safe basket. Merupakan aset berupa uang tunai yang digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek kalau sewaktu-waktu terjadi masalah finansial, misalnya 5 tahun dari sekarang. Banyaknya aset ini dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran rutin dalam 1 bulan, lalu dikali 5 tahun. Aset safe basket bisa berupa tabungan yang bisa ditarik kapan saja kamu butuh uang. Bisa juga dalam bentuk deposito yang penarikannya tergantung dari jangka waktu penyimpanan. Lalu ada income basket, adalah aset yang bertujuan untuk memberikan tambahan dana untuk membiayai safe basket. Misalnya investasi yang setiap waktu dapat bertumbuh. Return dari investasi dapat digunakan untuk menambah aset safe basket. Selain itu, sumber penghasilannya bisa digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan ketika terjadi inflasi. Dengan demikian, porsi alokasi untuk safe basket sama sekali tidak terganggu. Lalu ada growth basket. Aset ini berguna untuk menjaga jumlah dana pensiun yang terkumpul agar tidak dikalahkan oleh adanya inflasi. Kalau rata-rata inflasi yang terjadi di Indonesia sebesar 5%, maka aset growth basket harus mampu memberikan return yang sama atau lebih besar. Return sebesar ini bisa didapatkan dari instrumen investasi seperti saham, cryptocurrency, atau bisnis lainnya. Pilih mana yang menurutmu paling menguntungkan dan sesuai dengan profil investasimu. Keempat, memantau finansial. Meskipun kamu sudah berhasil melakukan ketiga cara tadi, bukan berarti kamu bisa mengabaikan finansial begitu saja.
Pemantauan finansial tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pengeluaran yang tidak sesuai rencana. Kalau memang ada, kamu bisa tutupi pengeluaran tersebut dengan perencanaan keuangan yang lebih ketat pada bulan berikutnya. Dengan demikian, pengumpulan dana pensiun tidak terganggu sedikit pun. Mari melek dana pensiun dari sekarang. Mengingat masa pensiun itu pasti, apa salahnya sedia payung sebelum hujan? Tidak ada ruginya menyiapkan sedini mungkin meskipun realitanya dana tersebut tidak habis terpakai. Setidaknya dana pensiun akan memberikan rasa tenang karena kamu tidak perlu takut memikirkan biaya untuk menjaga kelangsungan hidup di masa mendatang. Itulah tadi tips bagaimana cara mengumpulkan dana pensiun yang benar. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.